salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesempatan dan juga kemudahan untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi SAW, di mana hadis ini terdapat di dalam buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, di dalam hadis nomor 832. Dan hadis ini diberikan penjelasan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, salah seorang anggota Hay'ah Kibar Ulama di Kerajaan Saudi Arabia, di dalam bukunya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, di mana hadis ini terdapat di dalam Kitabul Buyu di dalam bab Al-Wasaya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi ufturitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan dia belum sempat untuk berwasiat. Dan saya yakin kepadanya seandainya dia ada kesempatan untuk berbicara, maka dia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapatkan pahala jika saya bersedekah atasnya? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz ini di dalam riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini diceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa tentang keadaan ibunya yang meninggal secara mendadak tetapi dia belum berwasiat, dan dia meyakini seandainya ada kesempatan untuk berbicara, ada waktu untuk berbicara, dia akan bersedekah. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, ya, apakah ibunya akan mendapatkan pahala seandainya saya bersedekah atas namanya? Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, laki-laki yang dimaksud di sini adalah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Ubadah al-Ansari al-Khadraji, di mana dia termasuk tokoh dari kaum Khadraj, ya, dan ibunya bernama Amrah bintu Mas'ud al-Ansariyah dari Bani Najjar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, anna sadaqata 'anil mayyit jaizatun. Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Wa anna sawabaha yasiru ilaihi, dan pahalanya akan sampai
kepada orang yang sudah meninggal. Wa hadha la yu'aradu qawluhu ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 39, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Fa innahu idza manahahu ahadun min sa'ihi kana lahu ziyadatan ala ma lahu min as-sa'i. Maka sesungguhnya ketika seseorang yang masih hidup itu memberikan pahala dari apa yang dia usahakan, maka ini menjadi tambahan pahala dari orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang pertama tentang bahwasannya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Ya. Jadi mungkin nanti sebaiknya dalam lembaga amil zakat itu menyediakan kolom khusus untuk sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah istihbabus sadaqah 'anil mayyit. Jadi dianjurkannya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal walau lam yusi bidzalika, walaupun orang yang sudah meninggal itu tidak berwasiat tentang hal tersebut. La siyama idza urifa annahu law takallama aw hasalat lahu mahlatun la awsa bi sadaqah. Terutama kalau diketahui atau seandainya ada kesempatan ia untuk berbicara ataupun ada waktu di mana dia akan berwasiat dengan sedekah. Nah, dari poin yang kedua adalah dianjurkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini termasuk di dalam fadilatu birrul walidain, yaitu keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Wa anna min birrihima ba'da mamatihima. Jadi termasuk di antara berbakti kepada kedua orang tua adalah setelah orang tua itu meninggal. Dengan cara apa? Ad-du'a lahuma, mendoakannya, termasuk di dalamnya adalah was-sadaqatu anhuma, bersedekah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, atau wa fi'lul qurabi as-salihah wa ihdahuha ilaihima, yaitu melakukan kebaikan, melakukan amal-amal kebaikan, kemudian menghadiahkan hal tersebut kepada kedua orang tua. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud tentang bahwasannya orang tua memiliki kedudukan yang sangat agung sehingga berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus ketika orang tua itu sudah meninggal. Tetapi berbakti kepada orang tua itu terus melekat pada diri seorang anak. Walaupun kita sudah menjadi orang tua, walaupun kita sudah menjadi kakek, tetapi status kita tetap sama, yaitu anak dari kedua orang tua kita. Sehingga kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu masih melekat. Masih melekat selama kita masih hidup, dan itu tidak ada perubahan apakah orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, kemudian yang keempat, selayaknya bagi orang yang hendak berwasiat, maka dia bersegera untuk berwasiat dan melaksanakan wasiat itu sendiri, agar dia menjaga pahala secara keseluruhannya dan dia bisa mengeluarkan apa yang menjadi wasiatnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, baik itu berkaitan dengan caranya dan lain sebagainya. Jadi memang sebaiknya wasiat itu dilakukan dengan segera dan oleh dirinya sendiri supaya pahalanya didapatkan semua. Dan ini termasuk bentuk tamak ataupun tamak yang bersifat terpuji,
yaitu tamak dengan pahala, ya, sehingga akhirnya wasiat itu dilakukan sendiri, ya, kemudian dikeluarkan sendiri, ya, sehingga pahalanya itu bisa didapatkan, ya. Karena banyak sekali wasiat-wasiat yang dilakukan ataupun dilaksanakan menunggu, ya, orang yang berwasiat itu meninggal, tetapi di sini akhirnya banyak sekali masalah ataupun konflik. Ini khususnya berkaitan dengan ahli waris, ya, sehingga terjadi, ya, gugat menggugat karena, ya, wasiatnya tidak segera untuk dilakukan. Termasuk di dalam problem kita di keluarga muslim kita, ya, mungkin hampir 90% adalah tentang pembagian waris, ya, di mana pembagian waris itu tidak disegerakan, tetapi pembagian waris justru ditunda-tunda, ya, mungkin ditunda-tunda sampai keturunan berikutnya. Kalau misalkan ayahnya yang meninggal sampai ditunggu istrinya juga meninggal, ya, sehingga akhirnya hal itu yang memicu terjadinya ya, konflik di antara, ya, kerabat seperti itu. Kenapa? Karena tidak langsung untuk dibagikan. Atau bisa jadi ada keinginan untuk segera dibagikan tetapi tidak tahu bagaimana caranya, ya, cara membagi daripada harta warisan tersebut, ya, apalagi nanti untuk harta-harta yang tidak bergerak, ya, seperti rumah, ya, ataupun tanah dan lain sebagainya. Nah, kesulitan ini akhirnya ya, pembagian warisan menjadi tertunda, sehingga nanti, ya, biasanya terjadi masalah. Nah, kemudian yang kelima adalah, ya, al-mubadarah bitanfidhil wasayatil mayyit, ya, liyahriza ajraha. Jadi bersegera untuk melaksanakan wasiat orang yang sudah meninggal untuk menjaga, ya, pahalanya. Khususnya berkaitan dengan sedekah, ya. Nah, termasuk di dalamnya ini yang perlu juga untuk dievaluasi berkaitan dengan masjid-masjid, mohon maaf, yang memiliki kas yang terus bertambah. Ya, ada masjid kasnya itu sampai mungkin 100 juta lebih misalkan, seperti itu, ya. Padahal kalau kita lihat orang yang memasukkan, ya, sebagian uangnya ke dalam kotak infak, ya. Ini yang tepat kotak infak atau kotak sedekah, Pak? Ya. Karena yang dimasukkan ke kotak infak itu, dan infak itu maknanya adalah sesuatu yang dibelanjakan, ya. Harapannya ketika orang itu memasukkan ke kotak infak, ya, maka uang yang dimasukkan itu dibelanjakan. Sehingga ketika dia dibelanjakan, maka insya Allah ya, orang yang berinfak, ya, mendapatkan pahalanya. Jadi ketika misalkan, ya, kita tidak menggunakan uang yang diinfakkan, ya, oleh, ya, jamaah, berarti kita menahan, menunda, ya, orang yang berinfak itu untuk mendapatkan pahala. Termasuk di dalamnya adalah dengan wasiat. Ketika wasiat itu ditunda, tidak disegerakan untuk dilaksanakan, berarti ini menahan, ya, pahala bagi orang tersebut, ya. Dan yang paling penting untuk segera dilakukan adalah berkaitan dengan, ya, kewajiban-kewajiban ataupun hak-hak yang ada pada diri si mayit. Baik itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ataupun hak kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti haji, zakat, kafarat ataupun nazar, maka itu dianggap sebagai sebuah hutang. Jadi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga harus tetap dipenuhi, dan itu adalah hutang yang harus segera untuk dipenuhi. Ya, bagaimana misalkan seperti orang yang haji, sudah wajib haji tetapi dia belum berhaji, atau mungkin sudah mendaftar tetapi belum mendapatkan panggilan, kemudian setelah itu meninggal. Itu dianggap sebagai hutang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atau seperti zakat, dia wajib zakat tetapi apa? Menunda pembayaran zakatnya, kemudian dia meninggal, maka apa itu dianggap sebagai hutang. Termasuk dengan kafarat-kafarat ataupun nazar-nazar yang belum dilakukannya, itu juga dianggap sebagai apa? Hutang. Nah, demikian pula dengan hutang kepada sesama manusia. Ya. Bahkan hutang kepada sesama manusia punya konsekuensi yang sangat berat. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ya sebuah hadis Nabi SAW seperti yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan ya nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwa orang yang beriman itu akan tergantung dengan hutangnya sampai dia dibayarkan hutangnya. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan jiwa orang yang beriman itu tergantung adalah dia belum mendapatkan nikmat kubur sebelum hutang-hutangnya itu apa? Dilunasi. Bahkan Nabi SAW ketika mengetahui ada sahabatnya yang meninggal kemudian akan menyolatkannya, beliau mengatakan, apakah orang ini punya hutang? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, orang ini punya hutang yang belum dibayarkan. Kalau begitu saya tidak akan apa? Menyolatkan. Barulah setelah ada sahabat yang lain yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hutang orang ini saya yang menanggungnya. Barulah setelah itu beliau apa? Mensolatkan orang tersebut. Nah, artinya apa? Hutang kepada sesama manusia punya konsekuensi yang berat. Ya, walaupun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu hutang yang lebih utama untuk dipenuhi. Nah, kemudian yang keenam adalah berkaitan dengan bersegeranya orang yang hidup untuk melakukan ketaatan ataupun amal kebaikan, karena dunia ini adalah tempat perlombaan. Ya. Dan kalau kita lihat ya, kita renungkan ya, perjalanan manusia itu tanpa disadari itu sangat cepat. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat. Apalagi ketika seseorang sudah ya melewati umur 40 tahun. Tidak terasa begitu cepat perjalanan hidup manusia, sehingga setiap manusia nanti akan masuk pada titik yang sama, yaitu apa? Yaitu sebuah kematian. Nah, maka disitulah sebetulnya bagi setiap orang-orang yang beriman untuk merenungkan kembali perjalanan hidupnya setelah dia melewati umur 40 tahun. Nah, kenapa bisa demikian? Karena apa? Karena ketika manusia itu bertambah umurnya, maka qalbu itu memiliki karakter sifat yang akan terus mengeras. Kalau qalbu tidak diisi dengan Al-Quran, kalau qalbu tidak diisi dengan ilmu, kalau qalbu tidak diisi dengan nasihat, maka dia akan terus mengeras. Maka ketika orang sudah berumur 40 tahun tetapi kehidupannya tidak fokus pada kehidupan akhirat, bahkan justru dia semakin menjadi-jadi untuk mencari kehidupan dunia, maka disitulah nanti hatinya akan menjadi keras, dan kerasnya itu bahkan lebih keras daripada apa? Batu. Sehingga kalau misalkan orang sebelum umur 40 tahun mungkin jarang sholat ya, kemudian kita nasihati ya, kemudian kita ajak seperti itu mudah-mudahan hidayah itu bisa masuk. Tapi kalau orang sudah melebihi 40 tahun kemudian belum sholat ya, maka nasihat itu akan sulit masuk. Kenapa? Karena hati kolbu itu sudah semakin mengeras ya. Nah, maka disinilah sebetulnya titik ya, manusia itu sudah harus memfokuskan kehidupannya untuk kehidupan setelah mati, setelah melewati umur 40 tahun. Kenapa? Karena karakter sifat hati ya akan semakin mengeras sepanjang umur manusia itu bertambah seperti itu. Nah, sehingga harus diisi dengan Al-Quran, diisi dengan ilmu, diisi dengan nasihat, dengan tausiah, supaya hati ini menjadi menjadi lembut
ya, hati ini menjadi apa? Menjadi halus, ya. Sehingga hal inilah sebetulnya yang akan memudahkan seseorang itu, ya, untuk ya meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan apa? Ridha ataupun rela. Karena bisa saja ada orang yang sulit dalam sakratul mautnya karena apa? Dia belum rela, belum ridha untuk apa? Melepaskannya karena dia masih cinta dengan kehidupan dunianya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir atau yang ketujuh adalah ini berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, para ulama sepakat bahwasannya doa istighfar ataupun ibadah-ibadah yang bersifat maliyah ataupun harta seperti sedekah, haji, umrah, maka ini akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Berkaitan dengan doa dan istighfar, maka disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah dahulu beriman. Yang dimaksud adalah mereka baik yang masih hidup ataupun juga mereka yang sudah meninggal. Artinya doa memiliki manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Doa orang yang hidup memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Termasuk juga di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, ketika Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya menguburkan, ya, di mana sambil beliau itu menunggu dikuburkan ataupun dimasukkan tanah ke dalam kuburan tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mintalah ampunan bagi saudara kalian karena pada saat ini dia sedang ditanya. Adapun berkaitan dengan sedekah, maka dalilnya seperti hadis yang kita bahas, demikian pula di dalam haji sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujj hatta matat. Afa ahajju anha?" Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu pernah bernazar untuk berhaji tetapi dia tidak berhaji sampai dia meninggal. Apakah boleh saya menghajikannya? Maka Nabi mengatakan, na'am, hujji anha, ya, hajikanlah untuknya. Iqdaullaha fa innahu ahaqqu bil wafa. Maka penuhilah kewajiban Allah karena itulah yang lebih berhak untuk dipenuhi. Nah, demikian pula, ya, pernyataan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, a'immatul Islam muttafaquna ala intifa'il mayyit bi du'a'il khalqi lahu wa bima yu'malu anhu minal birri, wa hadha mimma yu'lamu bil ittirar min dinil Islam, wa qad dalla alaihi al-kitab was sunnah wal ijma', faman khalafa fihi kana min ahli al-bid'ah. Maka para ulama Islam sepakat bahwasannya seorang mayit itu mendapatkan manfaat dari doa orang yang hidup kepadanya dan dengan kebaikan yang diamalkan untuknya. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup dan diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui secara aksioma di dalam agama Islam dan telah ditunjukkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Bahkan barang siapa yang menyelisihinya termasuk di dalam kalangan ahlul bid'ah. Dan ini tidak menafikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa lil insani illa ma sa'a." Dan tidak juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, ya, illa min salasatin." Jika seorang manusia itu meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal.
Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu berusaha melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan, kemudian sebagai bentuk rasa kasih sayang dia kepada orang yang sudah meninggal, maka dia menghadiahkannya kepada orang yang sudah meninggal, dan itu menjadi tambahan pahala daripada orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwasanya doa istighfar ataupun ibadah yang bersifat maliyah seperti sedekah haji dan umrah, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tetapi para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ibadah badaniyah seperti salat, puasa, membaca Al-Qur'an. Apakah ketika seorang salat kemudian membaca Al-Quran atau puasa, kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal ataukah tidak? Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mereka berpendapat bahwasannya pahalanya itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Jadi di dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, dan mereka hanya membatasi pada ibadah-ibadah maliyah ataupun ibadah-ibadah seperti doa ataupun istighfar. Nah, di antara dalil daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwasannya innad du'a wal istighfar minal ibadatil badaniyah. Jadi doa dan istighfar itu termasuk ibadah badaniyah. Sehingga tidak boleh dibatasi pada pembatasan ibadah maliyah saja, karena doa dan istighfar itu masuk ibadah maliyah. Atau yang kedua, bahkan kalau kita lihat bahwasannya puasa itu termasuk ibadah badaniyah, tetapi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa, maka walinya lah yang mempuasakannya. Berarti di sini boleh untuk digantikan. Artinya kewajiban puasa yang menjadi hutang bagi si mayit boleh digantikan oleh walinya, dalam hal ini adalah ahli warisnya, karena dia termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam Sahih Bukhari bahwasannya ketika ada seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha siyamun nadhrin." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu meninggal dan dia masih punya hutang puasa nazar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sumi an ummik." Maka puasakanlah untuk ibumu. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwasannya ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah, maka di situ pun berlaku yang disebut dengan ihda'us tsawab, yaitu memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Nah, adapun seperti dalilnya Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah seseorang itu kecuali dia mendapatkan apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, beliau menyebutkan tentang satu buku yang membahas secara tuntas berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan apakah seorang mayit itu bisa mendapatkan manfaat daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Nah, beliau mengisyaratkan tentang satu buku yang berjudul Kitabur Ruh, Kitab Ar-Ruh, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam bukunya yaitu Kitabur Ruh, di dalam halaman 126, beliau membahas secara tuntas tentang masalah yang ke-16, wahia hal tanfa'u arwahul mauta bi syai'in min sa'il ahya am la.
apakah ya ruh orang yang sudah meninggal itu mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup ataukah tidak, ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya dalil-dalil argumentasi dari dua pendapat tersebut, ya. Kemudian beliau pun juga apa? Ya, memilih atau merajihkan pendapat bahwasannya ya ruh orang yang sudah meninggal itu mendapatkan manfaat daripada kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah jika diniatkan dari orang tersebut bahwasannya ibadah ini ya pahalanya akan diberikan kepada orang yang sudah meninggal, ya. Nah, jadi di sini sebetulnya kita belajar tentang bagaimana adab ya di kalangan ulama ketika terjadi perbedaan pendapat. Dalam pembahasan pun beliau menyebutkan, oh ini argumentasi dari orang yang menyatakan atau berpendapat tidak sampainya pahala itu kepada orang yang meninggal. Oh ini argumentasi pendapat ulama yang ya berpendapat bahwasannya ya pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian ya menyebutkan dalil-dalilnya, argumentasinya. Kemudian setelah itu beliau ya menjawab satu persatu tentang argumentasi orang yang berpendapat tidak sampainya pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Nah, dengan cara seperti ini maka inilah cara yang bersifat ilmiah, ya. Jadi tidak menutup-nutupi, ya, tetapi dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang fair seperti itu kemudian disimpulkan, ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, ya, kan itu tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh, ya. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh tidak menjadi dalil bahwasanya hal tersebut menjadi tidak diperbolehkan, ya. Jadi dalam buku ya tentang Sarah Akidah Thahawiyah, ya, dalam buku yang berjudul Al-Minhah Al-Ilahiyah, ya, Sarah Akidah Thahawiyah disebutkan bagaimana bantahan-bantahan ya yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, tetapi yang perlu juga untuk difahami Bapak Ibu ya jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan cara. Ya, ini sebetulnya cara yang banyak menjadi perdebatan, cara yang ini menjadi satu hal yang mungkin bentuknya adalah mengadopsi daripada ya agama-agama di luar Islam, ya. Artinya sebetulnya tidak disebutkan bagaimana cara secara spesifik, tetapi cukup dengan adanya niat, ya. Karena niat ini termasuk ibadah yang sangat agung, ya. Bahkan mungkin kalau dalam pembahasan tentang innamal a'malu binniyat itu nanti ada pembahasan tentang ya al-ishtirak fin niyah, bergabungnya ya lebih daripada satu niat di dalam satu ibadah, atau disebut dengan at-tadakhul fil ibadah. Satu ibadah bisa masuk ke dalam ibadah yang lainnya, dan ini termasuk bentuk ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sering ditanyakan oleh para jamaah adalah, Ustadz, bagaimana ketika saya masuk ke masjid sementara waktunya tinggal sedikit, apa yang saya harus lakukan? Apakah sholat tahiyatul masjid dulu ataukah sholat ya rawatib seperti itu? Nah, sebetulnya kalau kita memahami tentang hadis innamal a'malu binniyat dengan turunan atau kaidah turunannya al-umuru min maqasidiha berkaitan dengan at-tadakhul fil ibadah atau al-ishtirak fil niyah, maka dalam hal seperti itu kita bisa menggabungkan niat. Ya, misalkan kita masuk ke masjid, niat kita salat sunnah rawatib termasuk sekaligus salat sunnah tahiyatul masjid. Dengan satu ya perbuatan, maka di situ mengandung dua niat, dan seseorang itu mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan, ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini ya masalah ini bisa terselesaikan. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan masalah puasa, ya. Misalkan
puasa ketika bertepatan dengan Senin dan Kamis, atau Senin saja mungkin bertepatan dengan puasa Arafah, puasa Muharram, ya. Maka dalam konteks seperti itu kita bisa menggabungkan apa? Niat, ya. Nah, yang jadi problem adalah tadi ketika pelaksanaan ini ya diadopsi daripada apa? Agama-agama lain. Ya, apalagi ditetapkan dengan bentuk hari, ya, misalkan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, 100, 1000 dan seterusnya, ya, yang itu sebetulnya apa? Pengadopsian dari ya agama lain. Tetapi yang dimaksud ya dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh adalah berkaitan dengan masalah apa? Niat, ya, seperti walaupun apa mereka yang melakukannya juga alasannya apa? Kan ini untuk apa? Ya, menghadiahkan apa? Pahala. Ya. Nah, tentu dalam masalah ini kita perlu untuk ya berhati-hati untuk menjaga sikap, menjaga persatuan ya supaya tidak terjadi apa namanya? Friksi dan seterusnya, apalagi di masyarakat kita yang masih ya minim tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang mungkin ada kesempatan bisa membaca kitab Ar-Ruh ya, dan itu sudah diterjemahkan ya, judulnya adalah Roh, begitu. Penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seperti itu. Jadi buku ini pun juga menjadi buku andalan ya, buku andalan bagi mereka yang mungkin apa sering menghidupkan tradisi ya hari ke-3, ke-7, ke-40 dan seterusnya. Ini jadi buku andalannya. Gitu kan. Ya, padahal kalau kita lihat ya, ini ada satu hal yang kontradiksi. Pertama begini, ya. Imam Ahmad bin Hambal itu justru apa? Ya, menyatakan bahwasanya pahalanya akan sampai. Tapi Imam Syafi'i menyatakan pahalanya tidak sampai. Tapi orang-orang yang bermaku pengikut Imam Syafi'i justru yang mengamalkannya. Tapi orang-orang yang menisbatkan kepada ya mazhab Imam Ahmad ya justru apa? Mereka enggak mau ya. Bahkan dikhawatirkan ini termasuk dalam perbuatan apa? Bid'ah, seperti itu. Ya, jadi hal yang kontradiksi seperti itu. Ya, nah sehingga nanti ini perlu untuk dikaji lebih cermat lagi. Tentu apa? Ini adalah bagian daripada ya apa namanya pemahaman dan juga ilmu. Ya, tetapi nanti untuk bagaimana kita berada di masyarakat, nah tentu disitulah kita membutuhkan apa yang disebut dengan fikih dakwah. Ya, fikih dakwah seperti itu. Jadi pernah ada satu kejadian ya alhamdulillah kami ini mengisi di satu masjid yang notabene memiliki pemahaman seperti itu. Ya, pemahaman seperti itu. Ya, dan alhamdulillah bisa diterima. Dalam arti apa? Bisa kita mengaji seperti itu. Tapi dulu pernah ada ustadz ya yang mengisi pengajian, baru pertama kali diundang seperti itu ya pada saat yang sama di sebelah masjid itu sudah sedang berlangsung acara hari ke-3, ke-7 dan seterusnya. Mungkin sang ustadz ini tidak sabar, akhirnya dibabat habis itu. Ya, dibabat habis. Tetapi setelah itu ustadznya langsung di blacklist ya. Jangan undang ustadz itu lagi katanya, seperti itu. Ya. Nah, tentu perlu untuk bertahap, perlu untuk pendekatan dan lain sebagainya. Sehingga nanti ada namanya dakwah dan pengembangan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Antara ilmu ya dengan bagaimana dakwah itu perlu untuk disinkronkan ya. Sehingga nanti dengan cara seperti ini maka konflik ya itu bisa diminimalkan seperti itu. Sehingga nanti dakwah itu bisa berjalan dengan elegan tanpa ada gejolak. Ya, seperti itu. Walaupun kalau misalkan itu terjadi gejolak, itu sebuah sunnatullah. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk meminimalkan gejolak tersebut. Karena memang ada yang awalnya bergejolak, ya, sehingga akhirnya ya menimbulkan konflik dan seterusnya. Ya, walaupun nanti mungkin setelah itu bisa berjalan dengan ya mapan, tetapi itu dipenuhi dengan kekecewaan di dalam proses dakwah.
Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita. Dan ya sekali lagi ini termasuk tugas kita masing-masing ya untuk bagaimana kita menjaga masyarakat kita ya, menjaga kaum muslimin ya, dan supaya memang tercipta sebuah kesatuan ya, dan itulah yang sebetulnya diharapkan. Jadi kesatuan dan persatuan kaum muslimin ini sesuatu yang bukan mustahil ya, tetapi kalau kita berusaha maka itu akan terjadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendapat saya kajian yang sangat mencerahkan kepada kita semua tentang hal bagaimana